Ya, oke. Shalom semua teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai baptisan air. Di mana dalam kelompok 5 ini ada bersama saya, Efraim, dan Christian, dan juga Joshua. Nah, kami dari kelompok 5 akan membahas baptisan tentang baptisan air. Oke, yang pertama, jika kita melihat tentang baptisan air, saya mendapatkan bahwa beberapa tentang baptisan air ini, di mana kalau kita melihat dalam perjanjian lama itu baptisan air itu diartikan sebagai lambang jika dalam perjanjian lama, yang di mana yang pertama kita melihat bahwa bumi yang bercampur baur itu dibaptis menjadi ciptaan baru. Ketika kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 10. Nah, kemudian umat manusia di zaman Nabi Nuh itu juga dibaptis ternyata ketika kita melihat dilambangkan sebagai baptisan dengan air bah, dan mereka dan Allah menciptakan umat manusia baru dari keturunan yang baru. Kejadian 6 ayat 9. Kemudian bangsa Israel juga dimerdekakan dari penjajahan kerajaan Mesir dan dibaptis di Laut Teberau menuju ke negeri perjanjian. Kita bisa melihatnya di Keluaran 14, di mana bangsa Israel melewati Laut Teberau. Nah, kemudian imam-imam pun juga harus dibaptis ketika kita melihat bahwa ketika di Sungai Yordan sebelum masuk ke negeri perjanjian di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kemudian yang kelima, bangsa Israel tinggalkan kehidupan padang pasir dan dibaptis di Sungai Yordan sebelum masuk ke dalam negeri perjanjian. Di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17 dikatakan di situ bahwa sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melewati Sungai Yordan. Nah, itu dilambangkan sebagai suatu baptisan. Kemudian yang keenam, juga kita ngambil contoh bahwa Jenderal Naaman yang sakit kusta disembuhkan Tuhan dengan membaptis dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Kita melihat di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27, di mana Naaman diperintahkan untuk pergi ke Sungai Yordan untuk celupkan dirinya ke air. Nah, itu diartikan dalam buku yang saya baca itu diartikan sebagai lambang baptisan, lambang dibaptis gitu. Oleh sebab itu, dalam lambang-lambang ini jelas maksud Tuhan bahwa dengan dibaptis air, Tuhan mengadakan pemisahan antara hidup lama dan hidup yang baru. Kemudian lambang itu diwujudkan ketika kita masuk dalam perjanjian baru, di mana ketika dalam perjanjian baru, Allah menyatakan maksudnya dengan jelas kepada tiap orang yang mau bertobat dan hidup menurut kehendaknya. Di mana Allah mengirimkan hambanya Yohanes Pembaptis untuk memanggil bangsa Israel bertobat, dan sebagai bukti pertobatan mereka, di mana mereka harus dibaptis. Kita dapat lihat di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12. Kemudian kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pun menerima baptisan dan dia diselamkan di dalam air, di dalam Sungai Yordan. Bukan karena ia harus bertobat, perlu kita ketahui, bukan karena Yesus harus bertobat seperti orang lain, melainkan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah bagi kita orang-orang yang berdosa. Kita bisa melihat di dalam Matius 13 ayat 13 sampai 17. Kemudian juga kalau kita melihat dalam perjanjian baru, itu sebagai bukti bahwa Allah berkenan kepada baptisan Yesus itu, maka Roh Kudus turun di atasnya seperti burung merpati, dan Allah Bapa bersaksi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di dalam Matius 19 ayat yang keempat, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus telah dibaptis, Roh Kudus turun di atasnya, dan Allah Bapa itu bersaksi kepada setiap orang yang melihatnya. Oleh sebab itu, baptisan Yohanes itu menurut keterangan Rasul Paulus adalah sebuah baptisan pertobatan. Nah, karena barang siapa bertobat dan mau mengikuti Yesus harus dibaptis secara selam. Kita bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat. Kemudian baptisan Yohanes itulah baptisan pendahulu dari baptisan Yesus dan baptisan rasuli. Karena Yesus lebih besar dan lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu, semua orang kafir yang percaya kepada Allah Israel dan kamu yang hidup menurut hukum Taurat harus dibaptis.
Nah, mereka ini orang-orang yang percaya dengan, menuruti hukum Taurat, mereka itu disebut sebagai penganut agama Yahudi. Oleh sebab itu, kita langsung masuk dalam penjelasan dan dasar kitab suci. Oke, kita masuk dalam penjelasan dasar kitab suci. Yang pertama itu, Gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen itu sendiri sebenarnya menyampaikan rahmat kepada orang tanpa membutuhkan iman dari orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Tapi ini juga orang Protestan itu menolak untuk melakukannya karena Protestan itu lain seperti mereka yang ada di dalam tradisi Anglikan, Lutheran, dan Reform, dan telah bersedia menggunakan kata sakramen untuk merujuk kepada baptisan dan perjamuan Tuhan tanpa mendukung posisi Katolik Roma. Nah, karena di sini berbicara baptisan, jadi baptisan yaitu bahwa baptisan yang dilakukan dengan tepat hanya kepada mereka yang memberikan pengakuan iman yang dapat dipercaya di dalam Yesus Kristus. Bisa next, lanjut. Nah, ini pertama arti baptisan itu. Setelah kelewatan nggak ya? Coba bisa undur lagi. Ya udah next lanjut. Nah, arti baptisan itu dalam bahasa Yunani artinya baptiso, yang berarti mencelupkan. Ya, mencelupkan, membenamkan sesuatu ke dalam air. Ya, ini adalah arti dari standar dan umum yang diakui dari istilah tersebut dalam literatur Yunani kuno, baik di dalam maupun di luar Alkitab. Yang berikutnya itu arti membenamkan tepat dan mungkin diperlukan untuk kata tersebut dalam beberapa bagian di dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam Markus 1 ayat 5, di situ dibilang orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan juga Markus memberitahu kita bahwa ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Dalam Markus 1 ayat 10. Nah, faktanya juga bahwa Yohanes dan Yesus pergi ke sungai. Iya, sungai, dan keluar dari dirinya saat menyiratkan pencelupan. Karena memercikan atau menuangkan air lebih mudah dilakukan berdiri di tepi sungai, terutama karena banyak orang yang datang untuk baptisan. Tapi Injil Yohanes memberitahu kita lebih lanjut bahwa Yohanes Pembaptis membaptis di Aenon dekat Salim karena ada banyak air di sana. Jadi kan dalam Yohanes 2 ayat Yohanes 3 ayat 23, di situ dibilang Yohanes membaptis di dekat Salim kan. Nah, di situ banyak airnya. Berarti bisa dibilang bahwa Yohanes membaptis dengan cara diselamkan. Nah, ini juga ketika Filipus membagikan Injil dengan sida-sida di Ethiopia. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 36, ketika mereka berjalan, mereka sampai ke air, dan sida-sida itu berkata, "Lihat, ini adalah air." Nah, di situ rupanya mereka mengira bahwa memercikan atau menuangkan segenggam air dari wadah berisi air minum yang akan dibawa mereka dalam kereta sudah cukup dianggap untuk sebagai baptisan, padahal belum. Sebaliknya, mereka menuangkan sampai ada genangan air di dekat jalan, lalu mereka
Lalu ia menyuruh untuk menghentikan kereta itu, dan keduanya turun dari air, lalu Filipus dan sida-sida itu ia membaptis mereka. Nah, itu juga ada dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 38 sampai 39. Bisa next. Nah, simbolisme. Simbolisme persatuan dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan yang kebangkitannya tampak membutuhkan baptisan dengan pencelupan. Demikian pula Paulus mengatakan kepada orang-orang yang di Kolose, dalam Kolose 2 ayat 12, kamu dikuburkan dengan dia dalam baptisan, dan di mana kamu juga dibangkitkan bersamanya melalui iman dan karya Allah yang membangkitkan dia dari kematian. Juga ada keberatan bahwa hal esensial yang dilambangkan dalam baptisan bukanlah kematian dan kebangkitan bersama Kristus, tetapi permunian dan penyucian dari dosa. Nah, lalu apa arti positif dari baptisan? Nah, dalam semua diskusi tentang cara baptisan dan perselisihan tentang maknanya, mudah bagi orang Kristen untuk melupakan pentingnya dan keindahan baptisan dari mengabaikan berkat luar biasa yang menyertai upacara ini. Nah, bisa next. Nah, Alkitab menerangkan juga dengan jelas bahwa baptisan air itu adalah ini bukan punya saya ya. Oke. Jadi dalam Alkitab juga menerangkan bahwa dengan jelas bahwa baptisan air itu adalah sebagai sebuah materai kelahiran baru. Kita mungkin kita sama-sama buka di dalam Titus 3. Oke, kita sama-sama buka di dalam Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu sebuah materai kelahiran baru ketika kita melihat bahwa dalam Alkitab bahwa menerangkan baptisan itu. Nah, kemudian diartikan juga bahwa sebuah hidup lama dengan segala dosanya dikuburkan dan hidup baru di dalam Kristus dimulai. Bisa teman-teman baca sendiri di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 4, 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian disalibkan bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 dan seterusnya, kemudian dicantumkan sebagai anggota dalam tubuh Kristus yang hidup. Dari dalam 1 Korintus 12 ayat ke-13. Kemudian sebagai dalam persekutuan dengan Kristus, tubuh kita sekali kelak akan dibangkitkan dan disempurnakan. Dalam 1 Korintus 15 ayat ke-22. Kemudian persiapan untuk menerima karunia Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian juga sebagai untuk menerima sunat rohani untuk masuk dalam perjanjian Allah dengan segala berkat-Nya. Kita melihat dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 27, Kolose 2 ayat 11 sampai 15, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kemudian menjadi murid Kristus yang sah. Yohanes 3 ayat 26 dan seterusnya. Kemudian menerima anugerah pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38. Kemudian kita juga menerima nama Allah Tritunggal, di mana Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai waris yang sah dalam kerajaan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 seterusnya. Nah, ini cara baptisan. Oleh karena baptisan air itu adalah sakramen yang kudus, maka hamba Tuhan yang bertugas itu juga
harus melayani dengan hikmat di hadirat Tuhan, di mana kita harus bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang telah membawa jiwa itu kepada keselamatan dan kelepasan berdasarkan kematian dan kebangkitan Kristus. Ia pun harus bersukacita, sebab di dalam surga pun malaikat-malaikat bersukacita karena pertobatan jiwa-jiwa itu. Itu dalam Lukas 7, Lukas 15 ayat 7 dan ayat 10. Selanjutnya. Oke, oleh sebab itu sesudah kita mengucap syukur dan berdoa dengan singkat, kita lakukan cara pembaptisan adalah pertama, peganglah tangan kanan calon yang kita baptis dengan tangan kiri kita dan tumpangkan tangan kanan atas kepalanya dengan mengucap syukur formula baptisan. Kemudian tangan kanan membaptis seluruh tubuhnya ke dalam air, tapi jangan lupa segera mengangkat ia lagi keluar dari air ya, jangan sampai kita kelamaan nenggelamin dia gitu kan. Nanti bisa terjadi sesuatu gitu kan. Kemudian kalau kita melakukan pembaptisan kepada orang tua yang sudah lanjut umurnya dan oleh orang yang lemah tubuhnya, kalau memang benar-benar mereka harus minta dibaptis, kita harus dilakukannya dengan hati-hati. Boleh kita jongkokkan dengan pelan-pelan ke dalam air. Caranya ya hampir sama kayak yang di atas tadi, tapi posisinya yang kita baptisan dengan cara mungkin didudukkan ataupun dijongkokkan di dalam air. Kemudian kalau terhadap kaum wanita, kita harus melakukannya dengan rasa sopan. Nah, karena pelayanan ini kudus, jadi harus dikerjakan di hadirat Tuhan, Tuhan yang Maha Suci dan Kudus. Artinya tanpa kita ya harus sopan ketika melakukan pembaptisan ini. Kemudian, mungkin bertanya, apa yang harus diucapkan pendeta saat membaptis calon pembaptisnya gitu kan. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab sesuai dengan ajaran Alkitab, dalam Matius 28 ayat 19, kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Roma 6 ayat 1 sampai 4, Kolose 2 ayat 1 sampai 13, Kolose 3 ayat 17, dan 1 Korintus 6 ayat 11, maka baptisan air itu hendaknya dilakukan dengan formula sebagai berikut. Sesuai dengan ketika kita mau membaptis mereka ya, sesuai dengan firman Tuhan, kami membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau mati dan bangkit bersama Kristus dalam hidup baru sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian kita baptis mereka, gitu. Ini sebuah formula yang mungkin teman-teman bisa contoh gitu kan ketika mau melakukan pembaptisan. Nah, topik pembaptisan. Argumen dari bagian naratif Perjanjian Baru tentang baptisan. Nah, naratif dari orang-orang yang dibaptis menunjukkan bahwa baptisan dilakukan hanya kepada mereka yang memberikan pengakuan iman yang dapat dipercaya. Nah, waktu itu juga Filipus memberitakan Injil di Samaria kan, dan Petrus juga berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi di rumah tangga Cornelius. Nah, inti dari ketiganya itu petikan ini adalah bahwa baptisan dengan tepat diberikan kepada mereka yang telah menerima Injil dan percaya kepada Kristus untuk keselamatan. Nah, simbol lahirlah dari permulaan kehidupan Kristus. Seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang menunjukkan bukti telah memulai kehidupan Kristen. Paulus juga berbicara dengan cara yang sama di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4. Juga argumennya itu juga serupa dengan yang dibuat dari Kolose 2 ayat 12. Nah, bisa lanjut. Nah,
Nah, ini kita lihat pandangan Katolik Roma. Gereja Katolik Roma mengajarkan bahwa baptisan harus dilakukan pada bayi. Ludwig OTT dalam bukunya ya Fundamentals of Catholic Dogma 12 memberikan penjelasan bahwa baptisan adalah sakramen di mana manusia dibasuh dengan air di dalam nama tiga pribadi ilahi, terus dilahirkan kembali secara rohani. Si OTT juga menjelaskan bahwa sementara baptisan biasanya dilakukan oleh seorang pendeta, nggak boleh orang lain, jadi harus pendeta di dalam keadaan yang tidak biasa. Hal itu dapat dilakukan oleh diaken juga atau orang awam, tidak bisa dilakukan. Nah, Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa sakramen memiliki khasiat objektif, yakni khasiat yang terlepas dari disposisi subjektif penerima atau pelayan. Sakramen segera menganugerahkan rahmat, yaitu tanpa perantaraan iman fidusia. Juga kepedulian besar Martin Luther adalah untuk mengajarkan bahwa keselamatan bergantung pada iman saja, bukan pada iman ditambah perbuatan. Juga argumen Katolik Roma bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan sangat mirip dengan argumen lawannya Paulus di Galatia yang mengatakan bahwa sunat diperlukan untuk keselamatan. Nah, kesimpulannya, ajaran Katolik Roma bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan, bahwa tindakan baptisan itu sendiri memberikan anugerah keselamatan, dan oleh karena itu baptisan diberikan dengan tepat kepada bayi, tidak meyakinkan dalam terang ajaran perjanjian baru. Baik, Lanjut. berikutnya kita masuk ke pandangan Paedobaptis Protestan. Kata paedobaptisme itu berarti praktik membaptis bayi. Awalan paedo berarti anak dan berasal dari kata Yunani pais, anak. Jadi di pandangan paedobaptis ini itu memiliki argumen perjanjian, itu bahwa baptisan dilakukan dengan benar kepada semua anak bayi dari orang tua yang percaya. Ini disebut argumen perjanjian karena bergantung pada melihat bayi yang lahir dari orang percaya sebagai bagian dari komunitas perjanjian umat Allah. Next. Ada seorang tokoh dalam tokoh Paedobaptis ini yang bernama Louis Berkhoff. Dia memiliki 3 argumen mengapa bayi orang percaya itu harus dibaptis. Yang pertama, karena bayi disunat dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, sunat adalah tanda lahiriah masuk ke dalam komunitas perjanjian atau komunitas umat Allah. Sunat dilakukan untuk semua anak Israel, yaitu anak laki-laki, ketika mereka berusia 8 hari. Jadi argumennya dimulai dari hal ini, di mana ketika masuk komunitas perjanjian itu, dia mengikuti perjanjian lama itu dari sejak bayi. Itu disunat untuk masuk ke dalam komunitas perjanjian. Itu argumennya yang pertama. Yang kedua, baptisan sejajar dengan sunat. Nah, dalam perjanjian baru, tanda lahiriah dari pintu masuk ke dalam komunitas perjanjian adalah baptisan. Oleh karena itu, baptisan adalah pasangan perjanjian baru dari sunat. Sehingga baptisan harus dilaksanakan untuk semua anak bayi dari orang tua yang percaya.
Jadi jika di perjanjian lama untuk masuk komunitas perjanjian adalah dengan disunat, berbeda dengan perjanjian baru. Di perjanjian baru untuk masuk komunitas perjanjian itu dibaptis. Jadi karena dua hal ini sama-sama masuk komunitas perjanjian, maka Louis Berkhof ini mensejajarkan hal ini. Sehingga apabila dari perjanjian lama disunat dari sejak bayi, maka di sini dia menganggap dibaptis juga harus dari sejak bayi, seperti itu. Dan untuk mendukung argumen yang kedua ini, dia memakai juga ayat dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12, di mana di situ Paulus menerangkan secara eksplisit hubungan antara sunat dan baptisan. Itu argumennya yang kedua. Kemudian argumennya yang ketiga, baptisan rumah tangga. Nah, setelah dua argumen yang awal, kemudian dengan baptisan rumah tangga, di mana kita tahu bayi itu termasuk juga dalam rumah tangga. Salah satu contoh yang mendukung pandangannya ini mengenai baptisan rumah tangga, itu salah satu kisah mengenai di dalam kisah para rasul, pasal 16 ayat 33, tentang kepala penjara Filipi yang seluruh keluarganya dibaptis, seperti itu. Next. Berikutnya. Ya, berikutnya. Tentu argumen paido baptis ini tidak sepenuhnya benar. Maka terdapat tanggapan terhadap argumen mereka ini. Yang pertama, memang benar bahwa baptisan dan sunat dalam banyak hal serupa. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa apa yang dilambangkannya juga berbeda dalam beberapa hal penting. Perjanjian lama memiliki sarana fisik eksternal untuk masuk ke dalam komunitas perjanjian. Seseorang menjadi seorang Yahudi karena dilahirkan dari orang tua Yahudi. Karena itu semua pria Yahudi disunat. Sunat tidak terbatas pada orang-orang yang memiliki kehidupan spiritual batinia yang sejati, melainkan diberikan kepada semua yang hidup di antara orang-orang Israel. Bukan hanya keturunan fisik dari orang-orang Israel yang disunat, tapi juga para hamba yang dibeli oleh mereka dan tinggal di antara mereka. Jadi ini tanggapan terhadap argumen yang pertama bahwa semua bayi itu disunat untuk masuk dalam komunitas perjanjian. Namun komunitas perjanjian seperti apa yang dimaksud? Nah, dalam tanggapan ini, orang-orang yang masuk komunitas perjanjian itu, mereka memang orang percaya. Tapi mereka disunat, itu karena mereka adalah keturunan dari orang-orang Yahudi. Bukan sembarang orang yang disunat, bukan sembarang bayi. Namun bayi yang disunat adalah yang termasuk dalam komunitas perjanjian itu mereka yang tergolong secara fisik, secara lahiriah itu dari keturunan orang Yahudi. Ini juga selain keturunan orang Yahudi, mereka yang berada di lingkungan Yahudi yang termasuk hamba-hambanya seperti yang dijelaskan di sini, hamba-hamba yang tinggal di antara mereka. Jadi walaupun bayi itu disunat, namun dia bukan keturunan Yahudi dan tinggal di lingkungan yang jauh dari orang Yahudi, itu tidak menjamin, bahkan tidak dianggap sebagai anggota komunitas perjanjian. Itu tanggapan yang pertama. Yang kedua. Next. Ini tanggapan terhadap argumen yang kedua. Tapi di bawah perjanjian baru, situasinya sangat berbeda. Perjanjian baru tidak berbicara tentang komunitas perjanjian yang terdiri dari orang-orang percaya dan anak-anak dan kerabat serta pelayan mereka yang tidak percaya yang kebetulan tinggal di antara mereka. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa sunat sejajar dengan baptisan, ini harus kita pandang dalam pandangan yang berbeda, di mana masih bagian berikut sebelumnya, ya. Di mana di dalam perjanjian baru ini, untuk masuk komunitas, itu berbeda dengan PL. Di mana PL itu menekankan keturunan langsung dari orang Yahudi, tapi komunitas perjanjian yang dimaksud di PB ini adalah komunitas orang-orang yang
menerima Kristus dengan iman. Orang-orang percaya yang secara sukarela mengikuti Tuhan. Sehingga diperlukan kesadaran yang cukup dewasa dalam roh untuk menerima Kristus. Sehingga pandangan mengenai bayi yang harus dibaptis itu kurang tepat. Seperti itu. Sehingga perlu kita pahami bahwa dalam argumen yang kedua ini, bahwa untuk masuk ke dalam komunitas perjanjian itu harus dengan kesadaran dan bukan karena lahiriah atau karena keturunan atau tinggal di lingkungan orang Yahudi seperti itu. Next. Kemudian tanggapan terhadap argumen yang ketiga, contoh baptisan rumah tangga dalam perjanjian baru. Sebenarnya tidak menekankan, tidak menentukan untuk satu posisi atau lainnya. Ketika kita melihat contoh-contoh aktual lebih dekat, kita melihat bahwa di beberapa dari mereka ada indikasi iman yang menyelamatkan dari semua orang percaya. Nah, seperti yang saya katakan, contohnya dalam kisah kepala penjara yang dibaptis. Memang benar bahwa keluarga dari sipir di Filipi ini telah dibaptis. Tetapi juga benar bahwa Paulus dan Silas itu menyampaikan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua yang ada di rumahnya. Itu berada di ayat sebelumnya. Jika firman Tuhan diucapkan kepada semua orang di rumah, ada asumsi bahwa semua sudah cukup umur untuk memahami kata dan mempercayainya. Selain itu, setelah keluarganya dibaptis, kita membaca bahwa kepala penjara di Filipi bersukacita dengan seluruh keluarganya karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi tidak hanya dibaptis saja, namun di sini harus ada penerimaan terhadap firman Tuhan dan sukacita karena telah percaya kepada Tuhan. Sehingga memang apa yang dimaksud dengan komunitas perjanjian atau argumen Pedro Baptis ini tidak begitu tepat dan belum terlalu jelas seperti itu. Next. Kita masuk bagian berikutnya, yaitu pengaruh baptisan. Ketika baptisan dilakukan dengan benar, maka tentu saja hal itu membawa manfaat spiritual bagi orang percaya juga. Ada berkat dari perkenanan Tuhan yang datang dengan semua ketaatan, serta sukacita yang datang melalui pengakuan iman seseorang di depan umum, dan kepastian memiliki gambar fisik yang jelas tentang mati dan bangkit bersama Kristus dan membasuh dosa. Tentu saja Tuhan memberi kita baptisan untuk memperkuat dan mendorong iman kita. Next. Usia untuk pembaptisan. Tentunya harus cukup dewasa untuk memberikan pengakuan iman yang dapat dipercaya. Tidak mungkin untuk menetapkan usia yang tepat yang akan berlaku untuk setiap anak. Tetapi ketika orang tua melihat bukti yang meyakinkan dari kehidupan rohani yang sejati, dan juga beberapa tingkat pemahaman mengenai arti percaya kepada Kristus, maka baptisan adalah pantas. Tentunya hal ini membutuhkan administrasi yang cermat oleh gereja, serta penjelasan yang baik dari orang tua di rumah mereka. Usia yang tepat untuk dibaptis akan bervariasi dari anak ke anak dan dari gereja ke gereja juga. Jadi intinya kita sudah cukup dewasa untuk menerima Kristus, dan kemudian kita siap untuk dibaptis. Jadi tidak bergantung pada usia berapa sebenarnya. Namun beberapa gereja telah menetapkan kebijakannya masing-masing, ya seperti yang kita bisa ketahui pada saat ini. Next. Apakah perlu baptisan? Ya, baptisan itu perlu. Namun meskipun kita menyadari bahwa Yesus memerintahkan baptisan dalam Matius 28 ayat 19, seperti yang dilakukan para rasul dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, namun kita tidak boleh mengatakan bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan. Namun jika kita melihat bahwa Rasul Paulus
menentang yang namanya gagasan bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan, di mana ini sama kuatnya dan dia menentang gagasan serupa bahwa sunat diperlukan untuk keselamatan. Bisa kita lihat dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 12. Next. Selain itu, mengapa baptisan tidak diperlukan untuk keselamatan adalah karena pembenaran kita dari dosa itu terjadi pada titik iman yang menyelamatkan, bukan pada titik baptisan air yang biasanya terjadi kemudian. Tapi jika seseorang sudah dibenarkan dan dosa diampuni selamanya pada titik iman yang menyelamatkan, maka baptisan tidak diperlukan untuk pengampunan dosa atau untuk penganugerahan hidup rohani yang baru. Jadi karena iman kita kepada Tuhan, itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Sekian presentasi kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati.